New normal. Buat kalian yang bener-bener di rumah aja selama beberapa bulan ini, pasti udah gak sabar banget pengen keluar. Eits, tapi kata pemerintah new normal bukan euforia yang seakan-akan bisa bebas ya. Kita mesti ingat, virus corona masih ada di sekitar kita. Jadi buat kalian yang pengen produktif beraktivitas, Quick Insight bakalan kasih tahu protokol apa aja yang harus dijalankan kalau misalnya kita mau ke mall, nonton bioskop, nikah, atau naik kendaraan umum saat new normal. Sebelum gue bahas lebih jauh, satu hal yang kita semua harus aware. Banyak ahli menilai Indonesia belum siap menghadapi pola hidup baru atau new normal. Salah satunya ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang berpendapat ada beberapa indikator yang seharusnya dipenuhi suatu wilayah untuk penetapan new normal. Tapi negara kita masih belum memenuhi semua persyaratan tersebut. Seperti di video sebelumnya, gue pernah bahas kalau udah ada beberapa negara lain yang kurva penyebaran penyakitnya mulai landai dan mencoba membuka lockdown mereka, tapi akhirnya kurva penularan naik lagi. Apalagi Indonesia yang kurva penyebaran penyakitnya belum melandai, plus masih ada penambahan kasus setiap harinya. Kita harus ekstra hati-hati dalam beraktivitas. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas pertama, ke mall. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan pusat perbelanjaan akan kembali dibuka pada bulan Juni ini. Tapi ia juga menyebut kebijakan ini akan bergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Nah, kalau mall di daerah kalian dibuka, sirkulasi pengunjung dan waktu nge-mall jadi poin penting. Jumlah maksimal pengunjung mall adalah 35% dari kapasitas saat kondisi normal. Agus juga menjelaskan kalau mall yang dibuka ramai, maka akan ada giliran masuk per 3 jam. Terus pengelola mall juga harus menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk, sehingga nggak menimbulkan kerumunan. Sebelum masuk mall, pengunjung juga wajib pakai masker, cek suhu tubuh, dan harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang disediakan. Sedangkan untuk pedagang sendiri, harus pakai masker, face shield, dan sarung tangan. Untuk restoran, jarak antar sesama pembeli yang datang paling sedikit 1,5 meter. Dan ketika mau bayar di kasir, maksimal antrean 5 orang. Plus lokasi berjualan harus disemprot disinfektan secara berkala. Rasanya aneh memang, tapi begitulah new normal. Meski masih ada pro kontra apakah bioskop akan kembali dibuka saat masa transisi ke new normal, yang jelas kalau diizinkan dibuka, bioskop juga akan menerapkan peraturan yang kurang lebih mirip dengan mall. Menurut Public Relations Cinema 21 Dewinta Huta Gaul, nantinya di bioskop-bioskop Cinema 21 akan diberlakukan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari jaga jarak sampai pengurangan jumlah penonton untuk mendukung kebijakan physical distancing. Nah, kalau mau nikah gimana ayo? Menteri Agama Fahrul Razi juga udah ngeluarin aturan nih. Menikah semasa pandemi juga bisa dilakukan di rumah ibadah dengan maksimal jumlah tamu 20% dari kapasitas ruangan dan nggak boleh lebih dari 30 orang. Rumah ibadah yang digunakan untuk akad nikah adalah rumah ibadah yang sudah mendapat surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari gugus tugas COVID-19. Dan bisa dicabut sewaktu-waktu jika terjadi penularan corona di lingkungan rumah ibadah tersebut. Peraturan ini bisa jadi positif maupun negatif buat kita yang mau nikah nih. Negatifnya ya pasti sedih karena pernikahan nggak bisa dihadiri oleh jumlah tamu sebanyak yang kita inginkan. Tapi positifnya karena yang diundang nggak banyak, ngirit ongkos deh. Yang terakhir, gue mau bahas soal penggunaan transportasi umum. Perkara angkutan umum ini beda dengan 3 hal yang lain yang gue udah jelasin. Karena masih banyak problemnya. Jadi Sabtu 30 Mei 2020 lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merilis protokol untuk angkutan umum. Tito menegaskan, pengelola angkutan umum wajib memantau antrian penumpang, mengatur jarak tempat duduk, dan setiap penumpang wajib mengenakan masker. Meski demikian, yang menjadi sorotan bukanlah soal protokol kesehatan yang ditetapkan, tapi soal dampak dari penerapan protokol ini. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setijowarno, mempertanyakan kalau aktivitas perkantoran sudah mulai dibuka kembali, bagaimana dengan kapasitas transportasi umum khususnya di Jabodetabek, terutama pada jam-jam sibuk. Dengan adanya pengurangan jumlah penumpang demi tercapainya physical distancing, tentunya jumlah kendaraan umum tidak akan mencukupi. Akhirnya masyarakat memilih untuk naik kendaraan pribadi, alhasil kemacetan kembali terjadi. Untuk itu menurut Joko, solusi yang dapat dilakukan adalah sektor yang menuntut pekerja harus datang ke tempat kerja bisa mengatur jadwal kerja sehingga pergerakan orang bervariasi. Jadi nggak terjadi penumpukan penumpang. Well, apapun yang nantinya menjadi kebijakan pemerintah, yang terpenting kita sebagai individu harus disiplin menjaga kesehatan kita sendiri. Tingkatkan imunitas dengan berolahraga cukup, makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk pakai masker dan cuci tangan setiap saat. Siapkah kalian menghadapi new normal?
Gimana perasaan kalian? Senang atau justru khawatir? Tulis komentar kalian di bawah ya.